kita akan membahas mengenai dasar-dasar pengauditan. CP 01, soal nomor 1, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi dan alasan mengapa entitas perlu audit. Sebelumnya, pengertian audit. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hubungan auditing dengan akuntansi, kita bahas dulu nih pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses mengakumulasi data dan mengumpulkan informasi keuangan melalui kegiatan penjurnalan, pengklarifikasian ke masing-masing akun, penyisaran, serta pembuatan laporan keuangan. Nah, auditing dilakukan untuk memverifikasi apakah laporan keuangan mencerminkan peristiwa ekonomi atau transaksi yang terjadi dengan menganalisa bukti-bukti yang dihasilkan dan proses akuntansi. Sehingga dari hal tersebut sudah jelas bahwa auditing dan akuntansi saling berhubungan. Mengapa sebuah entitas perlu diaudit? Sebuah entitas perlu diaudit untuk menurunkan risiko informasi di mana informasi yang dihasilkan tidak akurat atau tidak mencerminkan realitas atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Soal nomor 2, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Jasa-jasa yang diberikan auditor independen yaitu ada jasa assurance atau penjaminan. Jasa assurance adalah jasa seorang profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Salah satu jasa assurance yang diberikan oleh profesi akuntan publik atau auditor independen adalah jasa atestasi. Jasa atestasi atau attestation service adalah jenis jasa assurance di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 1. Audit atas laporan keuangan historis. 2. Atestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang ketiga, telah atau review atas laporan keuangan historis. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Dan yang terakhir, jasa atestasi lainnya. Nah, yang kedua ada jasa non-assurance. Jasa non-assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non-assurance yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Soal nomor 3, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan audit. Kondisi apa yang membuat audit memberikan opini tersebut? Jenis-jenis laporan auditor terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, jenis-jenis audit, dan yang kedua, jenis-jenis laporan auditor. Jenis-jenis audit yaitu ada audit atas laporan keuangan, ada audit kepatuhan, dan audit operasional. Jenis-jenis laporan auditor yaitu auditor independen, auditor internal, dan auditor pemerintah. Opini auditor atas laporan keuangan serta kondisi yang membuat auditor memberikan opini tersebut. Opini auditor atas laporan keuangan meliputi pengujian dari pernyataan klien atas badan usaha untuk menyampaikan suatu opini yang wajar berdasarkan pada kriteria tertentu. Biasanya prinsip akuntansi berterima umum. Kondisi yang membuat auditor melakukan opini tersebut adalah standar audit yang mengharuskan audit untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. CP02 soal nomor 1.
yaitu jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam SA 200. Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor independen adalah 1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh keuangan atau fraud atau kesalahan. Yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, maka auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Yang ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Dan yang terakhir, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Soal nomor 2, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan itu. Nah, kita bahas dulu nih. Skeptisme profesional itu apa sih? Skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Pertimbangan profesional yaitu penerapan pelatihan, pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat dengan kondisi dalam perikatan audit. Oleh karena itu, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan profesional dalam perencanaan. Lalu, soal nomor 3, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan adalah untuk membuat laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan merupakan asersi manajemen. Manajemen juga bertanggung jawab merencanakan struktur pengendalian internal untuk menjamin ditaatinya prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Kriteria yang dipakai perusahaan dalam penyiapan laporan keuangan adalah PHP. Soal nomor 4, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani. Independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik berpraktik melayani publik yang dibahas dalam seksi 290, di mana independensi adalah suatu hal yang harus ada di dalam diri seorang auditor. Independensi ada dua, yaitu independensi dalam pemikiran. Artinya independensi yang ada di dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan, yaitu independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Sisi 03, nomor 1. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit yaitu, kita bahas manfaat perencanaannya dulu ya. Manfaatnya 1. Mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit.
2. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pengerjaan yang tepat. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelahan atas pekerjaan mereka. Nah, yang keenam, membantu dalam koordinasi hasil pekerjaan. Selain manfaat, ada juga nih tahapan perencanaannya, yaitu 1. Menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melaksanakan analisis awal. 5. Menentukan materialitas dan menilai risiko bawaan yang dapat diterima. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Soal nomor 2, jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen sesuai dengan SA 315 terbagi menjadi 3 asersi, yaitu yang pertama asersi atas golongan transaksi yang mencakup keterjadian, kelengkapan, keakurat, visa batas, dan klasifikasi. Yang kedua ada asersi atas saldo akun, yang dalamnya ada eksistensi atau keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, dan penilaian dan pengalokasian. Yang terakhir ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan, yaitu di dalamnya ada keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan keterpahaman, keakurasian, dan penilaian. Nah, CP04 nomor 1, jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit dan keandalan bukti audit. Di prosedur audit terdiri dari beberapa jenis, yaitu prosedur analitikal, melakukan inspeksi, melakukan konfirmasi, melakukan permintaan keterangan, melakukan penelusuran, melakukan vouching atau kelengkapan manajemen, melakukan pengamatan atau observasi, melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi, pelaksanaan ulang atau reforming, dan teknik audit bantuan komputer. Keandalan bukti audit, ada yang paling handal. Nah, di keandalan bukti audit ada yang paling handal, yaitu 1. Diperoleh langsung oleh auditor atau misalnya melalui observasi dan surat konfirmasi. Yang kedua, bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik atau media lainnya. Yang ketiga, bukti audit yang berupa dokumen asli. Kalau ada yang paling handal, berarti ada keandalannya yang rendah, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau misalnya permintaan keterangan. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara lisan. Yang ketiga, bukti audit yang diperoleh melalui mesin fotokopi atau faksimile telah dikirimkan. Soal nomor 2, jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Nah, risiko audit dan materialitas. Risiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya antara suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Sedangkan materialitas adalah besaran penghilang atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasari keputusannya pada informasi tersebut. Pendekatan materialitas membutuhkan pertimbangan profesional atau professional judgment. Kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit dapat digambarkan dalam sebuah lingkaran besar yang masing-masing nilainya sama. Di mana perlu diingat adalah jika satu bertambah maka semua berkurang. Misalnya, bukti audit kita putar ke sebelah kanan, artinya
bukti audit lebih besar, maka risiko audit semakin kecil dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan. Bisa saja bukti audit dan risiko audit besar, maka materialitas akan semakin kecil. Soal nomor 3, jelaskan kaitan level resiko pengendalian, level resiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Kaitannya bisa kita lihat pada bagian tersebut. Nah, melalui bagian ini bisa kita simpulkan bahwa untuk resiko bawaan dan resiko pengendalian maksimum, untuk pengendalian maksimum atau tinggi, auditor menggunakan pengujian yang lebih efektif, dan pada resiko bawaan dan resiko pengendaliannya sedang atau rendah. Jenis pengujian yang paling efektif adalah pengujian atas rincian saldo dan pengujian atas rincian transaksi atau transaksi atas saldo. Pengujian atas transaksi yang paling efektif adalah menggunakan proses analitis. Kemudian berikutnya, semakin tinggi risiko bawaan dan risiko pengendalian atau semakin rendah risiko deteksi, maka waktu pelaksanaannya itu semakin mendekati akhir tahun. Sedangkan kalau risiko bawaan dan risiko pengendaliannya rendah atau risiko deteksi sedang atau tinggi, maka bisa dilakukan interim 4 bulan atau 6 bulan tahun pembukuan untuk mencakup seluruh periode akuntansi. Untuk luasnya, semakin tinggi resiko bawaan dan risiko pengendalian atau resiko deteksi yang sangat rendah, maka sampel yang dibutuhkan akan lebih besar daripada resiko bawaan dan pengendaliannya lebih rendah atau pengujian atau resiko deteksinya tinggi. Lalu, jika risiko bawaan dan risiko pengendalian semakin tinggi atau risiko deteksinya rendah, maka staf audit yang diperlukan lebih berpengalaman. Sedangkan untuk risiko bawaan dan risiko pengendalian yang sedang rendah atau risiko deteksinya yang tinggi, maka staf audit yang diperlukan itu maka perlu menugaskan auditor senior lainnya. Soal terakhir, nomor 4, jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian ada 4 tahap. Yang pertama, meminta keterangan dari personel klien yang terkait. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas. Dan yang terakhir, melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan. Sampai sini saja video saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih, semoga membantu.